firman Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Sebelum kita masuk ke dalam isi khotbah, mari kita bersatu dulu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas peringatan ya Tuhan. Sekarang kami akan mendengar sebagian dari khotbah-Mu, kiranya Kau berkati kami, yang doa kami dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hari ini saya akan khotbah dengan tema kekuatan dalam kelemahan. Dunia mengajarkan bahwa kuat berarti tidak punya celah. Namun firman Tuhan mengajarkan bahwa justru ketika kita menyadari kelemahan kita, kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna. Melalui khotbah ini, kita ingin belajar bahwa Tuhan memakai kelemahan kita sebagai alat untuk menyatakan kasih karunia-Nya dan mempersiapkan kita pergi kedatangannya yang kedua kali. Hari ini saya akan khotbah dengan tema kekuatan dalam kelemahan yang terdapat di 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Dunia mengajarkan bahwa kuat berarti tidak punya celah. Namun firman Tuhan mengajarkan bahwa justru ketika kita menyadari kelemahan kita, kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna. Melalui khotbah ini, kita ingin belajar bahwa Tuhan memakai kelemahan kita sebagai alat untuk menyatakan kasih karunia-Nya dan mempersiapkan kita bagi kedatangannya yang kedua kali. Sebelum masuk isi khotbah saya, ada ilustrasi sebuah kisah tentang seorang pemahat batu. Ia hanya memiliki palu dan pahat kecil, namun ia mengukir patung indah dari batu besar. Ketika ditanya bagaimana ia bisa menghasilkan karya seindah itu, ia menjawab, sebelum masuk isi khotbah saya, ada ilustrasi sebuah kisah tentang seorang pemahat batu. Ia hanya memiliki palu dan pahat kecil, namun ia mengukir patung indah dari batu besar. Ketika ditanya bagaimana ia bisa menghasilkan karya seindah itu, ia menjawab, saya hanya menghilangkan bagian-bagian yang tidak perlu. Keindahan sudah ada di dalamnya. Nah, seringkali Tuhan membentuk kita melalui kelemahan kita. Ia sedang menghilangkan bagian-bagian yang tidak perlu agar karakter Kristus terlihat dalam kita. Tetapi faktanya, bukankah kita seringkali merasa tidak mampu, tidak layak, dan terbatas? Saya sendiri pernah mengalami masa di mana saya merasa terlalu lemah untuk melayani. Namun, justru di titik terlemah itulah Tuhan menunjukkan bahwa pelayanan ini bukan soal kemampuan saya, melainkan tentang kasih karunia-Nya. Mari kita buka di 2 Korintus
12 ayat 9 sampai 10. Di 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Konsep utama dari ayat ini adalah bahwa kuasa Tuhan dinyatakan secara penuh. Ketika kita mengakui kelemahan kita, kenapa kayak masih ada lanjutannya? Konsep utama dari ayat ini adalah bahwa kuasa Tuhan dinyatakan secara penuh ketika kita mengakui kelemahan kita. Rasul Paulus tidak menyembunyikan kelemahannya. Ia malah bermegah atasnya, karena disitulah ia mengalami kekuatan Kristus. Ellen G. White menulis dalam Step to Christ, kelemahan kita bukanlah halangan bila kita berserah pada kuasa ilahi. Coba kita bayangkan anak kecil yang mencoba mengangkat galon air sendiri. Dia kesulitan, bahkan jatuh. Tapi saat ayahnya datang dan mengangkat galon itu bersamanya, beban yang tadinya mustahil menjadi ringan. Begitu juga hidup kita. Ketika kita menyerahkan beban kepada Tuhan, Dia yang mengangkatnya. Dalam Perjanjian Lama, kitab Hakim-Hakim pasal 6-7, Gideon adalah contoh luar biasa. Ia merasa tidak layak, berasal dari suku kecil dan lemah, tetapi Tuhan memakainya untuk menyelamatkan Israel. Dengan pasukan kecil, agar jelas bahwa kemenangan itu berasal dari Tuhan, bukan dari kekuatan manusia. Apakah hari ini Anda merasa lemah, tidak berdaya, atau tidak cukup baik? Jangan menyerah. Justru saat itulah Anda berada di posisi terbaik untuk melihat kuasa Tuhan bekerja. Mari kita belajar untuk tidak menyembunyikan kelemahan, tetapi menyerahkan kepada Tuhan. Panggilan saya untuk Anda hari ini, izinkan Tuhan mengubah kelemahan Anda menjadi kesaksian tentang kekuatannya. Kesimpulan, kelemahan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan tempat awal kuasa Allah dinyatakan. Seperti Paulus, mari kita berkata, sebab ketika aku lemah,
maka aku kuat. Jangan takut akan kekurangan atau kegagalan kita. Tuhan tidak mencari seorang sempurna. Ia mencari hati yang berserah, kuasanya sempurna dalam kelemahannya. Kiranya kita semua berjalan dalam terang kasih karunia, membiarkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, dan siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali dengan hati yang telah diubahkan, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kuasa Kristus yang sempurna dalam kelemahan kita. Sekian dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan hingga saat ini ya Tuhan. Kami sudah mendengar sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar dapat kami aplikasikan ke kehidupan kami masing-masing. Doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.